Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Hari ini ada yang tidak berangkat? Enggak, Bu, kita. Siapa? Kita. Apa? Sakit. Ya, semoga cepat diberi kesembuhan ya. Sebelum melakukan pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Adalah dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini Ibu akan membahas tentang temanya itu sangat cocok dengan usia kalian, yaitu akhlak pergaulan remaja. Bisa berapa, Bu? Kalian kan kelas 10 ya, kelas 10 SMA, berarti usianya berapa? 12 tahun. 17 Sebelumnya, sebelum masuk ke materi, Ibu ada gambar. Nanti kalian mendiskusikan dan menganalisis kedua gambar ini. Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok ya. Kalian nanti menganalisis gambar ini, kemudian dipresentasikan ke depan. Waktunya 1 menit. Siapa Nur? Sudah? Kurang. Sudah? Penilaian. Kelompok 1 silakan masuk ke depan. Yang dimana? Ini kebetulan maju semua. Maju Mbak, maju. Ya. Paradi ya, Bu, paradi. Gak usah. Sambung terus. Ya, silakan. Dalam menganalisis gambar berikut dapat dijelaskan ada dua anak laki-laki yang saling berpelukan dan berjabat tangan. Sebuah gestur yang melambangkan sikap saling memaafkan dan mempererat tali silaturahmi setelah menjalani bulan Ramadan. Di dalam belakang tampak beberapa perempuan dan anak-anak mengenakan pakaian muslim seperti gamis, jilbab, kebaya, berjalan bersama dengan anak-anak gembira. Hal ini menunjukkan adanya nilai kekeluargaan dan kebersamaan yang kuat dalam tradisi Islam, terutama pada hari besar keagamaan. Jadi gambar ini mencerminkan nilai luhur yang diajarkan dalam Islam, yaitu saling memaafkan, sikap sopan, saling menyapa dan berpakaian sesuai dengan syariat Islam ini. Ya. Tidak Bu. Repost untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 silakan Mas Adi dan Mas Ridwan. Sendiri lah, sendiri. Udah sendiri. Menurut kelompok 2, jadi kalau ada temennya lantas misalnya, kalau menurut kelompok 2 itu di situ ada gambar beberapa remaja, salah satunya ada yang celana yang bolong, terus ada yang bawa parang, bawa senjata tajam dan lain sebagainya. Kepala yang putus yang ini, Bu. Yang mana? Yang ini. Coba dijelas teman-teman. Ini putus teman-teman. Ya, putus. Jadi gambar di sini tuh menggambarkan sekelompok pelajar yang sedang terlibat dalam perkelahian atau tawuran. Mereka saling mukul-memukul, batu-membatu dan menunjukkan ekspresi kemarahan serta kekerasan fisik yang sangat mengkhawatirkan. Jadi perilaku seperti ini merupakan contoh nyata dari akhlak yang tercela, Bu, yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam, Bu. Dalam Islam, umatnya diajari untuk menjauhi segala bentuk kekerasan, tapi juga dapat menimbulkan luka batin dan dendam. Jadi dalam konteks kehidupan pelajar bahwa para siswa belum memahami tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pencari ilmu yang seharusnya menjunjung tinggi sikap disiplin, tanggung jawab dan kerjasama. Tawuran atau kekerasan antar pelajar juga dapat merusak citra sekolah, merugikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Merdeka. Ya, itu dari kelompok 2, Bu. Ya, terima kasih. Beri close untuk kelompok 2. Jadi kalian sudah menganalisis gambar tersebut. Ibu akan bertanya, seberapa penting akhlak pergaulan bagi para remaja?
Jadi akhlak itu penting bagi pergaulan remaja pada saat ini ya. Pentingnya akhlak itu, akhlak merupakan fondasi utama dalam membentuk kepribadian seseorang dan menciptakan masyarakat yang harmonis. Seorang yang berakhlak mulia itu harus bersikap jujur, tanggung jawab, disiplin, sabar, dan saling menghormati antara teman. Terus dalam agama Islam khususnya remaja, akhlak ini menempati posisi yang paling tinggi karena menjadi cerminan iman sebagai seseorang dalam berakhlak mulia. Nah, akhlak ini pada remaja itu dibagi menjadi dua macam, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Bisa dibacakan akhlak terpuji itu apa, Mas Akil? Akhlak terpuji adalah sikap baik seperti jujur, Gak keras suaranya. yang sebaiknya dimiliki oleh remaja. Contohnya seperti apa? Jujur Bu. Ya. Jujur itu ketika disuruh apa ya namanya mengerjakan soal UAS itu tidak Kamu terus menyetek nggak? enggak Bu enggak dikerjakan sama Sama aja ya. Yang kedua ada akhlak tercela. Bisa dibacakan Mbak Yanti. Akhlak tercela adalah perilaku buruk seperti berbohong, membangkang, dan berkata kasar. Remaja perlu menjauhi akhlak tercela dan membiasakan diri dengan akhlak terpuji agar menjadi pribadi yang bermoral. Contohnya seperti apa Mbak? Akhlak tercela yang terjadi pada remaja saat ini. contoh berkata kasar mabok Itu Bu, berkata kasar. Contoh Nggak boleh. Ya, boleh. Jadi bentuk akhlak selanjutnya ada bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja yang pertama yaitu menjalin persaudaraan. Nah, menjalin persaudaraan ini yaitu berarti membangun hubungan saudara dengan orang lain atau teman saudara kita dengan cara menghargai, saling menolong, dan tidak memandang perbedaan antara teman. Berarti itu tidak memandang suku, agama, budaya, dan bagaimana fisik ya. Yang selanjutnya ada mengembangkan wawasan keilmuan melalui kegiatan-kegiatan akademik atau non-akademik, yaitu melalui pendidikan formal maupun non formal. Remaja ini harus mempersiapkan atau menambah wawasan keilmuan dalam mengembangkan akhlak terpuji. Selanjutnya ada tasamuh. Tasamuh itu berarti tenggang rasa atau menghargai orang lain atau sesama teman, baik sesama muslim maupun non-muslim, yaitu seperti toleran terhadap orang yang berbeda agama dengan kita. Yang selanjutnya ada baik dalam sosial media. Nah, jadi Mas Akil didengarkan ya. Jadi dalam bersosial media itu kita harus memiliki akhlak yang terpuji. Contohnya seperti apa, Mas Akil? apa Bu Soalnya ngobrol terus sama temennya. apa contoh Contoh akhlak bersosial media. foto HP Contohnya apa ya tidak berkomentar ya, terus tidak ngomongin orang ya, dan tidak sembarangan menyebarkan gosip yang tidak benar. Ya. Nah, dampak positif dari akhlak terpuji yaitu yang pertama yaitu dapat menumbuhkan kita menjadi sikap atau pribadi yang bertanggung jawab, yaitu dapat diartikan sebagai kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan semua tugas dan wewenang sebaik mungkin serta bersedia menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Yang kedua yaitu menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Artinya jika tidak dari kemampuan tidak sesuai dengan norma-norma yang biasa dalam masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kebiasaan ataupun kesusilaan, dengan memperhatikan situasi kondisi pada saat itu serta mampu memperhitungkan akibat dan tindakannya. Nah, yang selanjutnya itu ada bentuk akhlak tercela pada remaja. Yang pertama ada bergunjing atau memfitnah. Kalian pernah sering begitu ya? guru Iya, Mas Akil masih sering menggibah. pernah Menggibah itu adalah membicarakan keburukan atau kekurangan orang lain di belakangnya, meskipun
apa yang dibicarakan itu benar. Dan perilaku ini sering dianggap sepele dan akan menjadi kebiasaan dalam percakapan sehari-hari, terutama pada kalangan remaja. Nah, misalnya seperti membicarakan penampilan orang lain, keluarga, dan kepribadian teman sebaya. Nilai belajar coba Yang kedua ada berbohong dan ingkar janji. Kalian pernah ingkar janji nggak kepada teman kalian? Iya Bu. Contohnya apa ingkar janji kepada teman? sama misalnya mau bawa jajan ternyata nggak bawa Itu kelihatan dulu ya Mas. Contohnya itu berjanji kan kita akan hadir dalam diskusi kelompok. Nah, kita itu tidak hadir karena ada halangan, tetapi halangannya itu tidak yang bermanfaat seperti itu. Terus berkelompok secara eksklusif itu circle-circlean ya. Nah, berkelompok secara eksklusif atau circle dalam bergaul remaja adalah hal yang wajar karena manusia secara alami cenderung mencari teman yang memiliki kesamaan atau sefrekuensi. Contohnya, kan itu hak tercela. Contohnya seperti hanya berbicara, misalkan kita harus sefrekuensi itu karena mudah bergaul, cara berbicaranya dihargai, kita mau dihargai seperti itu. Dampak negatifnya dari akhlak tercela yaitu merusak hubungan sosial dan persahabatan. Jadi dengan circle-circlean, dengan ingkar janji itu akan merusak hubungan persahabatan. Terus menimbulkan rasa dendam dan permusuhan. Dan yang terakhir menimbulkan gangguan psikologis seperti stres, cemas, dan kerendahan atau minder. Sampai di sini Pak. Oke, sekarang Ibu minta untuk membacakan kesimpulannya itu Mas Dimas. Dimas nggak bisa baca. Silakan dibaca. Kesimpulannya, menjalin persaudaraan antar remaja sangat penting untuk menciptakan lingkungan pergaulan yang damai, harmonis, dan saling menghargai. Islam mengajarkan bahwa ukhuwah tidak terbatas pada sesama agama saja, tetapi juga mencakup seluruh umat manusia tanpa memandang perbedaan suku, ras, atau budaya, dengan menjunjung nilai-nilai persaudaraan dan menjaga batasan pergaulan. Remaja dapat tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia serta mampu menciptakan hubungan sosial yang sehat dan berkualitas. Baik, beri pause Mas Dimas. Jadi kita harus menjaga akhlak kita terhadap teman ya, tidak boleh semena-mena terhadap teman. Mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum menutup pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dengan membaca Alhamdulillah.